Santapan Harian Selasa 31 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-47. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengarahkan pikiran dan hati ini kepada terang dan kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus kami bersembah. Amin. Yeremia 47. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Sahabat Santapan Harian, pasal 47 ini memperlihatkan hukuman Tuhan kepada Filistin. Bangsa ini merupakan bangsa yang kuat dan musuh bangsa Israel semenjak mereka keluar dari Mesir. Dalam waktu lama mereka menindas bangsa Israel. Hukuman yang Tuhan datangkan tidak main-main. Tuhan memakai Mesir untuk menghukum Filistin. Bangsa-bangsa yang menjadi sekutu Filistin seperti Venesia dan Sidon juga mendapat hukuman Tuhan. Kota-kota Filistin seperti Gaza, Askelon, dan Asdod hancur. Inilah gambaran pedang Tuhan yang dihunus untuk membinasakan Filistin. Saking hebatnya penderitaan Filistin dalam hukuman itu, ada tangisan yang meminta agar pedang Tuhan berhenti. Namun, semua itu adalah rencana Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Dari gambaran hukuman yang terjadi pada Filistin, kita bertanya, mengapa Filistin mendapat hukuman dari Tuhan? Dalam pasal ini terlihat bahwa Filistin menjadi musuh Tuhan. Mengapa? Karena bangsa itu hidup dalam kejahatan. Tuhan membenci perbuatan jahat manusia. Filistin merasa hebat dalam perlakuan jahatnya, serta mendapat keuntungan dari perbuatannya. Selain itu, Filistin telah lama menjadi musuh Israel,
selalu cemburu atas kemajuan Israel dan membuat kerepotan. Di sini kita bisa melihat bahwa jika manusia atau suatu bangsa menempatkan diri sebagai musuh Tuhan, maka akan datang waktunya hukuman Tuhan yang dahsyat dijatuhkan. Melalui pasal ini, kita seharusnya belajar untuk semakin taat kepada Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Kita harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus agar hidup kita berkenan kepadanya. Hanya dengan cara demikian, kita tidak menempatkan diri sebagai musuh Allah. Selain itu, kita harus lebih giat mengabarkan Injil agar semakin banyak orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka pun tidak menjadi musuh Tuhan. Hal ini sungguh penting, sebab jika Tuhan sudah menghukum, maka tidak ada pihak yang dapat menghentikannya. Mari kita berdoa. Bagaikan emas yang murni, bentuklah kami untuk memiliki hati penuh kasih yang murni. Dan ubahlah hati kami seperti hati-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Kristus. Inilah kami ya Kristus, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu, Kristus Yesus, Sang Penjunan sejati, kami berserah. Amin.